Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia Lekas Obat TV. Salam jumpa lagi dalam channel kami ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa ya, subscribe, like, dan komen channel kami ini. Pemirsa, jika kita perhatikan baik-baik di sekeliling hidup kita, akan mudah kita jumpai orang-orang dengan latar belakang ekonomi yang boleh dikata pas-pasan. Hidup mereka seperti lingkaran setan yang tak berujung, dan rasanya begitu sulit untuk keluar dari jurang kemiskinan itu. Apa yang salah dengan hidup mereka? Dan mengapa mereka sulit bangkit dan meraih kekayaan? Alasan yang paling masuk akal, karena mereka memiliki kebiasaan yang sangat menopang sekali untuk hidup menjadi miskin. Berikut 5 kebiasaan yang membuat Anda sulit keluar dari kemiskinan. Yang pertama, kebiasaan suka terlihat kaya. Hampir 90% manusia senang dan suka sekali gaya hidupnya terlihat seperti orang kaya. Apalagi kalau baru saja terima uang kaget yang lumayan besar, pasti gaya Anda akan ikut-ikutan naik. Traktir sana sini teman-temannya, belanja barang-barang yang tidak dibutuhkan, duduk berjam-jam bak selebritis di tempat makan minum, atau bahkan gonta-ganti mengendarai kendaraan. Itulah kebiasaan yang suka dilakukan banyak orang miskin. Ironisnya, terkadang itu semua dilakukan dengan uang hasil berhutang juga. Apa sebenarnya yang dicari dengan kebiasaan ini? Satu-satunya alasan yang pas menjawabnya, ingin dipuji rekan sejawat. Oh, si Fulan, tajir atau bos besar. Ini sebuah jebakan yang membuat hidup Anda semakin terpuruk, sehingga itu harus dihentikan segera karena tidak membawa keuntungan apa-apa. Yang kedua, kebiasaan tidak melacak pengeluaran. Setiap detik, setiap menit, hampir selalu saja kita mengeluarkan uang untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Tanpa sadar uang yang di tangan sudah semakin menipis dan terpaksa uang tabungan menjadi sasaran berikutnya untuk digunakan. Sebenarnya hal itu tidak harus terjadi jika Anda mau sedikit membiasakan diri untuk melacak uang-uang yang dibelanjakan. Dipakai untuk berbelanja apa saja dan berapa banyak barang yang Anda belanjakan. Kebiasaan ini pada akhirnya memberi informasi yang penting pada Anda bagaimana kondisi keuangan saat ini. Seimbang atau tidak, dan mungkin lebih besar pasak daripada tiang, yaitu pengeluaran untuk berbelanja lebih besar dari uang yang masuk. Yang ketiga, kebiasaan belum mau berinvestasi. Banyak orang berpikir bahwa investasi akan dimulai saat sudah memiliki uang yang banyak. Ini pikiran yang keliru, karena sebetulnya Anda bisa mulai berinvestasi saat uang itu masih sedikit. Saya beritahu pada Anda sebuah logika yang paling sederhana. Anda ingin 3 bulan ke depan bisa panen buah jagung. Tentu yang Anda lakukan sekarang adalah menanam benih jagung juga. Hal yang sama pun berlaku. Jadi, kalau Anda ingin uang yang banyak beberapa tahun ke depan, maka mulailah dari sekarang. Uang yang masih Anda miliki, walaupun hanya sedikit, harus diinvestasikan pada kegiatan yang bisa mencetak pundi-pundi uang di masa depan. Yang keempat, kebiasaan tidak memiliki rencana masa depan. Orang-orang sukses selalu hidup dengan sebuah rencana masa depan. Waktu, biaya, dan tenaga yang mereka miliki selalu diinvestasikan pada rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Sedangkan orang-orang miskin, 99% tidak memiliki rencana untuk maju dan berkembang. Katanya hidup-hidup, bah air mengalir saja, walaupun itu keruh, dan sedikit belepotan oli sisa buangan tidak apa-apa. Seolah rencana masa depan itu hanya milik kaum cendekiawan atau orang kaya. Salah besar kalau Anda berpikir seperti itu, karena itu berarti Anda siap mewariskan keadaan hari ini kepada anak cucu Anda sendiri. Mungkin hari ini Anda punya keterbatasan, tapi jangan jadikan itu sebuah alasan untuk menyusun rencana masa depan. Yang kelima, kebiasaan suka berhutang. Salah satu contoh paling nyata dari orang yang punya kebiasaan berhutang adalah berbelanja menggunakan kartu kredit. Jika Anda telah terlanjur menggunakan kartu kredit, maka dari sekarang segera ubah model membayar Anda dengan menggunakan uang tunai, biar bisa lebih terkontrol pengeluarannya. Nah, skema pengeluaran seperti ini menuntut kesabaran. Karena bisa saja suatu ketika Anda tidak punya uang tunai untuk membayar sesuatu. Tanpa sadar, jika kebiasaan ini terus berlanjut, maka lambat laun akan melatih kebiasaan Anda yang baru, yaitu menabung, sehingga bisa menopang pada rencana masa depan. Itulah 5 kebiasaan yang membuat Anda sulit keluar dari jurang kemiskinan. Bijaklah mengelola hidup Anda sendiri, kalau tidak ingin mewariskan hidup susah pada anak cucu Anda sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.